Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sekalian yang hadir secara offline di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, dan juga para pemirsa, para jamaah sekalian yang mengikuti secara online, terutama TV-TV Ahli Sunnati wal Jamaah yang meliput. Semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan, kesabaran di dalam meniti kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, judulnya apa tadi? Alhamdulillah masih ingat judulnya. Kita akan membahas dunia dengan berbagai macam pernak-perniknya, isinya. Semua telah divonis oleh Allah, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di permukaan seisi bumi ini adalah fana. Makanya dunia merupakan hunian yang penuh dengan fitnah dan cobaan. Mau raja maupun rakyat jelita atau jelata, pasti mendapatkan ujian. Dan ia akan terus berubah dan tidak abadi. Kadang pasang, kadang surut. Kadang ramah, kadang puas, sebagaimana nasib para penghuninya. Makanya Allah vonis dunia ini dengan Rasulullah vonis dunia ini dengan hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu penjara untuk orang mukmin dan surga orang kafir. Tetapi kadang persaingan dan perlombaan di dalam memacu dan memicu ketenaran dunia, kenikmatan dunia, melupakan daratan, sampai kita ubanan pun tidak ingat kematian. Makanya Rasulullah menegaskan, yahram ibnu Adam wa tashibbu min husnatan. Manusia itu sampai ubanan, sampai tua, elek, bokek, mikirin dua hal. Ya, benar nggak Bu itu? Tua, elek, bokek, mate. Yang pertama adalah al-hirsu 'alal mal, rakus terhadap harta. Makanya hampir semua kalau ditanya pilih mana, miskin syukur, kaya sabar. Milih yang mana? Tuh kan, itu. Meskipun susah, yang penting kaya. Ya. Dan itu watak manusia. Wal hirsu 'alal umur, rakus terhadap umur, pengen panjang terus. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau ditanya dua hal yang paling jujur yang mana?
ditanya tentang umurnya berapa dan kecantikannya kayak apa, mana yang paling jujur? Kok nggak ngomong? Oh, itu. Jadi kalau ditanya tentang cantiknya, jawab nggak ragu-ragu. Kalau umurnya pasti maju mundur. Ngapain Mbak nanya-nanya umur? Kan gitu. Makanya angan-angan hamba untuk menghimpun perbendaharaan dunia tidak pernah terpuaskan. Semakin tambah harta, semakin menginginkan yang lebih. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, "Lau kana libni Adam wadin min dahab." Andaikan seorang hamba itu punya satu lembah berupa emas, ahabba anna lahu wadiyan akhar, dia pingin satu lembah lagi. Dulu kan ya masih statusnya kontraktor, ya, ngontrak sana ngontrak sini rumahnya. Itu ngelamun mikir, ya Allah, seandainya punya rumah sendiri kecil aja udah seneng. Giliran keturutan masih juga, ya Allah, ya Rabbi, kalau seandainya bisa nambah ke atas 2 kamar aja untuk gudang, seneng. Sudah keturutan pun masih mikir lagi, apa cukup di situ? Tidak. Ya Allah, seandainya punya kontrakan 2-3 pintu aja udah lumayan buat nambah-nambah kebutuhan. Punya 3 pintu pun pengen 10 sampai 100 pintu. Dari situlah harta, kekayaan dan nikmat dunia itu tidak pernah terpuaskan, tidak pernah ada hentinya. Namun hadirin sekalian, saya juga kasih catatan, harta itu tidak tercela, dunia itu tidak tercela. Siapa bilang Allah dan Rasulnya itu tidak pernah memuji dunia, harta? Rasulullah mengatakan, ni'mal malu soleh, dia. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Dan gitu. Yang salah itu adalah perilakunya. Di dalam mencarinya setelah dapat, kadang petentang-petenteng, itu yang dilarang oleh Allah. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika merasa dirinya sudah punya duit. Tuh kan gitu. Makanya wahai sekalian manusia, ingatlah dunia yang kalian tekuni. Karir yang kalian kejar, kesejahteraan yang kalian dambakan, ketenangan yang kalian idamkan. Kebahagiaan yang kalian inginkan dan kemewahan yang kalian impikan, semua itu pasti berakhir dengan kepunahan dan kematian. Apapun yang ada di dunia ini pasti akan sirna. Dunia adalah tempat di mana kenistaan bertahta dan ketamakan sebagai raja, kezaliman berkuasa, kesengsaraan sebagai busana, sehingga dunia ibarat pelacur yang tidak pernah bisa setia kepada pasangannya. Iya. Baru aja hubungan 5 menit, ganti lagi, begitulah berganti. Orang yang mengejarnya bagaikan mengejar binatang buas. Kira-kira menerkam apa diterkam, Bu? Dan orang yang mencarinya laksana sedang berenang di danau buaya. Gimana? Selamat? Dan orang yang menikmatinya ibarat meminum air garam yang tidak pernah bisa merasa puas. Sudah menjadi ketetapan sunatullah bahwa dunia itu bersifat fluktuatif, gampang terkena krisis, dan cepat berganti layar. Yang kaya tiba-tiba miskin, yang miskin mendadak kaya.
yang Masya Allah hidup di perkampungan tiba-tiba terkenal, yang terkenal tiba-tiba jatuh terhina. Yang dulunya Masya Allah artis pujaan, sekarang hidup miskin, meringkuk di kontrakan kecil. Yang dulu berjaya di kantor, menjadi pimpinan, tiba-tiba di BHK. Makanya dunia diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Di dalam ayat ini ibu-ibu, Allah memberikan perumpamaan dunia itu datangnya seperti air hujan, perginya seperti angin. Oh, Masya Allah. Habis suasana El Nino, panas semua, di mana-mana kering, hujan langsung hijauan tiba-tiba. Ketika kita melihat sawah ladang kita menghijau, tanaman kita merekah, sebentar lagi panen, tiba-tiba dibabat, hilang, bahkan semua onggokan-onggokan tersebut dibakar api. Makanya Allah memperingatkan kepada kita surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Terutama anak kan. Minimal fitnahnya 4. Al-waladu mabkhalatun, anak itu bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Terus mahzanatun, bikin sedih orang tua. Tuh itu. Jadi yang pertama kali adalah mabkhalatun, bikin bakhil. Majbanatun, bikin pengecut. Majhalatun, bikin bodoh. Mahzanatun, bikin sedih. Makanya sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah Allah itu memberikan karunia setiap orang tua senang disusahi anak. Iya enggak, Bu? Kok ianya lemes banget? Iya. Antar jemput ke sekolah susah, tapi itulah romantika kehidupan kasih sayang kepada anak. Itu nyekolahin, memenuhi kebutuhan itu. Nah, harta intinya dinar dirham itu ada 4 macam. Dirham yang didapat dengan ketaatan kepada Allah dan dibelanjakan untuk hak Allah, itulah sebaik-baik dirham. Jadi duit didapat dengan cara yang halal, yang baik, digunakan untuk yang halal. Untuk jihad, untuk dakwah, untuk nyumbang panti yatim piatu dan yang lainnya. 2 dirham yang didapatkan dengan cara maksiat kepada Allah dan dibelanjakan untuk menentang Allah. Duit dicari dengan jualan narkoba, judi online. Ya, digunakan untuk menentang Allah. Ya. Digunakan untuk membiayai hal-hal yang sekarang ini mendiskreditkan Islam. Ya, mengobarkan perang terhadap Islam, menghina Islam. Mencibirkan orang-orang yang sekarang ini baik. 3 dirham yang didapat dengan menyakiti seorang muslim, yaitu dengan cara yang zalim, digunakan untuk kezaliman, menyakiti umat Islam.
Dan dinar yang keempat adalah dinar yang didapat dengan cara mubah dan dibelanjakan untuk mencari kesenangan. Ya, contoh kerja halal untuk makan, untuk minum, untuk beli pakaian. Tapi pada akhirnya gini, Ibu. Yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqait. Sebetulnya harta yang hakiki milik kamu itu hanya yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, ujung-ujungnya ke toilet. Yang kamu pakai suatu ketika lecek, bahkan jadi gombal. Bahkan gombalnya nggak tanggung-tanggung, gombal mukio, kan kata orang Jawa. Yang ketiga, yang kamu sedekahkan suatu ketika menjadi simpanan di akhirat. Ini yang sebaik-baik dinar. Sekarang kita punya tanah 20 hektar di Sentul umpamanya. Untuk apa? Itu hanya fata morgana. Kita cuma memegang kertas kok. Dipakai tiap hari keliling ya capek, dibuat kuburan semua, ketika mati ya nggak enak. Jadi yang kita nikmati betul-betul itu adalah yang kita makan suatu ketika jadi kotoran. Yang kita pakai suatu ketika akan menjadi gombal, menjadi sampah. Dan yang kita sedekahkan itulah yang jadi simpanan. Makanya di sini Yahya bin Mu'ad mengatakan dirham itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan coba-coba pegang. Beliau ditanya, apa itu ruqyahnya? Ambil yang halal, tunaikan haknya, zakatnya, infaknya, dan yakinlah air itu akan jernih ketika mengalir dan butek ketika diem. Harta itu akan barokah, harta itu akan mengalirkan kebaikan kepada pemiliknya ketika disedekahkan. Itu ya. Dengan demikian di dalam hidup ini yang baik hanya 3: bersyukur, mencari kesehatan, bertaubat, nggak ada lagi. Ya, apa tadi? Bersyukur, mencari kesehatan, bertaubat. Nggak ada sesuatu yang paling top dalam kehidupan ini. Dan kebanyakan manusia ujung-ujungnya di situ. Semua ini hanya sarana. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita itu bisa bersyukur sehingga yang ada ini kita bisa nikmati. Mencari kesehatan ujung-ujungnya supaya kita hidup sehat dan taubatan nasuha kepada Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang paling utama dalam kehidupan kecuali taubat nasuha. Maka disinilah rahasianya dari sabda Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang di dalam kehidupannya ini terpenuhi kebutuhan hariannya, mu'afin fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, besok ada yang dimakan, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seperti ngerangkul semua dunia. Itu ya. Makanya betul kata Abu Hazm, siapa yang mempunyai sifat 3 maka sempurnalah akalnya. Orang yang mengenali dirinya, siapa saya, dari mana diciptakan, untuk apa diciptakan, mau dikemanakan nanti setelah itu. Udah mengenali dirinya. Orang yang mampu menjaga lisannya, ya, amsik lisanaka, tahan itu lisan. Dan orang yang bersikap qanaah, ini orang yang sempurna akalnya, mengenali dirinya, menjaga lisannya, dan bersikap qanaah. Dan qanaah itu apa, Bu? Qanaah itu suasana hati yang bisa menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 20 miliar. Nah, iya. Daripada 20 juta haram, mana yang dipilih? Loh itu. Kalau ibu ditawari
Ada 20 miliar halal dengan 20 juta haram. Dipilih yang mana? Waras itu. Dan intinya kenikmatan itu Masya Allah, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan bisa menghitungnya. Coba yang ada di dalam tubuh kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ini semua ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cuman sayang manusia itu rakus. Rakusnya manusia itu mengalahin serigala yang kelaparan, kata Rasulullah di dalam hadis yang mulia. Ma di'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, ternyata masih lebih kecil, lebih sadis, lebih dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Oh ya, bahaya. Sehingga ketika seorang ulama ditanya rakus, andaikan rakus itu bisa ngomong, ditanya, rakus, siapa orang tuamu? Maka si rakus akan menjawab, ragu-ragu terhadap takdir. Makanya bawaannya orang yang rakus itu nggak percaya terhadap takdir. Terus apa profesimu wahai rakus? Dia akan menjawab mencari kehinaan. Makanya orang yang rakus itu nanti yang didapat adalah kehinaan. Terus apa tujuan akhir wahai si rakus? Dia akan menjawab tertahannya harapan. Ya, saya sering contohkan, ada orang berkecukupan di kampung, ngaku-ngaku miskin supaya mendapatkan bantuan BLT. Ternyata ketahuan Bu, dia nggak percaya takdir, ditakdirkan Allah berkecukupan, berpura-pura miskin. Terus mencari kehinaan. Coba bayangkan, dia sekarang dalam kelompok orang yang sekarang ini miskin dan menghinakan diri, dan akhirnya namanya dicoret, tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kan Masya Allah. Maka tanda-tanda orang bahagia itu ada 5. Yang penting semakin bertambah ilmunya, semakin rendah hati, dan bertambah kasih sayangnya. Itu lembut, kasih sayang sama sesama. Makin lama ngaji, jangan makin lama makin keras hati, keras watak, keras tabiat, keras kepala. Dicita kalau begitu. Semakin bertambah amalnya, semakin bertambah rasa takutnya, bukan sombong petentang-petenteng. Ya, makin takut amalnya ini tidak diterima oleh Allah. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang perasaan rakusnya. Karena rakus itu minimal menimbulkan empat sifat tercela. 1, zolim. Orang rakus itu cenderung zolim. 2, bodoh. Orang rakus itu cenderung bodoh. 3, pengecut. Orang rakus itu cenderung pengecut. 4, yaitu bakhil. Orang rakus itu cenderung bakhil. Makanya makin tambah umur, makin kurang rakusnya. Karena yang dipikirkan cuman alam kubur dan kuburannya beserta amal bekalnya. Yang dipikirkan bagaimana nanti menghadap Allah, yang dipikirkan bagaimana nanti bekal-bekal menuju akhirat, langkah-langkah hati menuju akhirat ini dikuatkan. Itu. Ini kadang-kadang Masya Allah udah umur 52, dandanannya kayak 25. Itu kagak tahu diri. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kedermawanannya dan kemurahan hatinya. Gitu. Makin Masya Allah, terbuka tangannya untuk sesamanya.
dermawan hatinya, sikapnya, pikirannya, mulutnya kepada orang-orang yang sekarang ini di sekitarnya. Yang terakhir, semakin bertambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Enggak seperti pejabat-pejabat yang angkuh, enggak seperti oknum-oknum yang sekarang ini diberikan kepercayaan kedudukan sama rakyat, cuman yang mau rakyat jelita bukan jelata. Kalau sekarang didampingkan dengan rakyat jelata, takut gudiken. Kalau didampingkan dengan rakyat jelita, wow, itu harapan. Sehingga kehidupannya makin hari makin gelap gulita hatinya dan rohaninya. Dari sinilah ibu-ibu sekalian, ada semacam peringatan. Sementara pemandangan yang ada sekarang adalah bagaimana tamaknya sebagian besar manusia terhadap dunia. Mereka pergi pagi-pagi mencari harta, bahkan dini hari sudah bertebaran di pasar-pasar. Salat malam, salat subuh entah masih ada atau tidak dalam pikirannya. Yang di kantor, yang di pabrik, terus saja asyik dengan pekerjaan lemburnya. Tukang pungli, tukang upeti, tukang tipu, tukang peras, dan semua pelaku maksiat terus saja memperebutkan dunia. Mereka saling sikut, saling tendang, saling jegal. Bahkan di dalam kantor pun watak mentalnya saling gasak, saling gesek, saling gosok. Akhirnya semua merasa takut miskin, takut lapar, dan hidup serba pas-pasan. Yang kadang saya itu nggak habis pikir tuh Bu. Ada di antara sekian koruptor yang ketangkep itu udah umur 70 tahun. Masya Allah. Ngapain? Seandainya sekarang dia mencukupkan, yang ada udah cukup sampai mati. Ya katarulah kalau diberi jatah 80 kan tinggal 10 tahun. Coba, karena tidak di pikirannya ini akhirat, tidak ada Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama, maka akhirnya kehidupannya Masya Allah seperti itu. Penjajah syahwat terus saja terlena, mempercantik diri, memuluskan tubuh, mengumbar auratnya. Yang pelacur, yang artis, yang penari, yang foto model, yang peragawati terus saja beraksi tanpa malu-malu lagi. Mereka senantiasa bangga menciptakan jurus-jurus neraka, jurus-jurus ngebor, jurus-jurus patah-patah, nggak tahu lagi apa jurusnya. Bukankah dunia seisinya ini diumpamakan oleh Rasulullah seperti bangkai kambing cacat yang mati? Ini bangkai cacat, ini kambing yang cacat, bangkai. Wallahi demi Allah, la dunya ahwanu ala hadha min hadha alaikum. Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia itu lebih hina daripada kambing bangkai yang cacat. Cacat saja, cacat hidup nggak ada yang mau kok, apalagi bangkai. Maka Aun bin Abdullah berkata, orang-orang bijak pada zaman dahulu saling menulis pesan untuk teman-temannya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi keduniaannya. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dia akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dan siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Oh ya. Ini muqaddimah untuk kita masuk ke dalam bukunya Ibnul Jauzi. Baru muqaddimah nih Bu ya. Ya. Gimana? Lanjut enggak? Apanya? Oke, sekarang kita masuk bukunya Imam Ibnul Jauzi. Di dalam buku ini beliau mengatakan i'lam anna dunya la yasbut ala halin. Betul. Ketahuilah dunia ini tidak ada yang bertahan dalam satu posisi, satu keadaan.
Jadi senang terus, ibu tidak akan pernah bisa merasakan bahagia kalau belum pernah menangis. Nah, gitu. Makanya dikatakan sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insani kullihi fala budda lil insani yalqas samaniyah. Ada 8 perkara yang pasti melalui semua manusia, dan siapapun orangnya pasti akan menemui 8 itu. Yang pertama, sururun wa huznun, gembira, senang, sedih. Ya, senang, sedih. Ibu kalau senang aja nggak akan pernah bisa bahagia karena nggak punya ukuran senangnya itu yang enak kayak apa. Makanya dibikin oleh Allah sedih sehingga kita tahu harganya, nilainya, dan begitu nikmatnya kesenangan. Tuh. Yang 34, istima'un wa furqatun, pertemuan perpisahan. Ibu tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya persahabatan kalau belum pernah diuji dengan perpisahan. Tuh, Masya Allah. Terus kemudian 56, ya usrun wa yusrun, sulit mudah. Bahkan Allah telah tegaskan, sudah menjadi sunnatullah, inna ma'al usri yusra. Kadang kehidupan ini yang kita hadapi, Masya Allah, penuh dengan apa? Kesulitan. Tapi ketahuilah kesulitan itu pasti akan berakhir dengan kemudahan. Nah, yang sekarang 78 yaitu sukumun wasihatun, sakit sehat. Hari-hari kadang-kadang Masya Allah dirundung dengan berbagai macam penyakit, wirawiri ke masjid. Ke masjid sampean, ke rumah sakit. Ngapain ke masjid? Waduh. Ternyata Masya Allah ketika sehat lupa daratan, ya. Makanya mumpung sehat, ightanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah. Manfaatkan 5 sebelum 5. Di antaranya apa? Sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Bahkan Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan 2 kenikmatan itu, yaitu sehat sama luang. Tuh. Jarang sekali ada orang sehat, luang, pikiran plong bisa ngaji seperti ini. Nah kan gitu. Kadang-kadang giliran sehat, pikirannya yang aneh-aneh, pengen ini, pengen itu, pengen kesana kesini. Giliran sakit, giliran bokek, di rumah aja. Tuh, makanya gini Bu, rahasia hidup, jangan sampai ketahuan orang lain, apalagi tetangga punya duit dan tidak punya duit. Itu. Wah, ini nih Bu Haji lagi punya duit, kagak pernah di rumah. Keliling aja, mana Bu Haji? Ini dari mall. Nah, giliran, ini udah tanggal tua nih, di rumah aja loh. Ini, tumben Bu Haji, di rumah aja. Iya, lagi kering. Ngaku deh Bu Haji. Jadi seperti itu, jangan. Makanya sederhana itu, posisi kita enak dan tidak enak, kaya miskin itu di tengah. Makanya sering saya jelaskan hakikat sederhana itu ialah dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Nah itu namanya orang sederhana. Bukan orang yang sering-sering makan di rumah makan sederhana. Ya jebol itu. Wah, ini kelompok orang sederhana Pak. Karena apa? Sering nongkrong di warung sederhana. Tuh. Seperti itu. Karena kehidupan ini kita nggak tahu Bu arahnya. Bahkan saya sering katakan, kehidupan ini persis sennya ibu-ibu ketika naik motor, ngesen kanan belok kiri. Iya, kita nggak tahu kemana. Kita udah ancang-ancang, wah ibu ini mau ke kanan, ke kiri. Astagfirullahaladzim.
Makanya sen itu bukan untuk memberitahu arah. Kalau untuk ibu itu sen kewaspadaan, itu kan gitu. Nah itu artinya waspada. Hati-hati, saya mau bergerak ke kanan ke kiri. Gitu. Dulunya itu seperti itu. Makanya kata Rasulullah, kalau kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari di mana manusia saya putar kehidupannya. Ada yang kaya hari ini juga Masya Allah jatuh miskin. Ada yang dari sakitnya bangkit sehat, Alhamdulillah. Tiba-tiba ini Masya Allah di tengah kejayaannya jatuh sakit yang sampai hari ini mungkin belum mendapatkan obatnya. Itulah kehidupan. Yang dulunya Masya Allah dia bangga dengan tampilannya, kecantikannya, sekarang sudah dirundung berbagai macam penyakit, kurus, jelek, yang akhirnya tidak ada yang menarik, apalagi mati. Makanya betul kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, pernah pagi-pagi murung, Bu. Dia murung, tidak ada muka yang bersahaja. Ditanya sama pendampingnya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pagi seperti ini kok sudah murung, ada apa gerangan? Kata beliau, aku tadi malam merenungkan kondisi si mayit setelah 3 hari dikubur di alam kuburnya. Saya bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dan perutnya mengembung dan bahkan pecah keluar cairan yang sangat menjijikkan. Dan tubuhnya sudah mulai menunjukkan pembusukan, yang keluar cairan yang anyir, yang tidak menyedapkan. Walaupun dulu cantik rupawan. Coba aja yang mereka ketika mendapati orang-orang yang menjadi kebanggaannya, dikagumin, pengen selfie sana selfie sini. Coba ketika mati selfie. Setelah 3 hari, nggak berani deket. Dari situlah hadirin sekalian fakta. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kondisi kehidupan yang saya putar roda kehidupan ini. Fataratan faqrun, kata Imam Ibnul Jauzi, kadang mengalami kemiskinan. Wataratan ghina, tiba-tiba juga menjadi orang kaya raya. Saking mendadaknya sampai dicurigai orang kanan kiri, katanya melihara tuyul. Kata ini tuh. Wataratan izzun, dia sekarang dalam keadaan jaya berkuasa. Wataratan zullun, dan Masya Allah tiba-tiba dia terhina. Kita nggak tahu. Yang dulunya disegani orang, bahkan Masya Allah, ya, menakutkan, siapapun tidak berani. Tapi tiba-tiba sekarang ini Masya Allah terhina dan dihinakan. Makanya Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah itu raja di raja, memberikan kekuasaan kepada orang yang dimauinya, menarik kekuasaan dari orang yang dimauinya. Coba bagaimana Allah mencabut kekuasaan dari Namrud, dalam sekejap dia menjadi terhina. Bagaimana Allah juga mencabut kekuasaan dari Fir'aun, bahkan akhirnya mati terhina, tenggelam di lautan. Begitu juga raja-raja penguasa di dunia ini. Wataratan yafrahul mawali, kadang-kadang kita bergelak tawa dengan teman kita. Wataratan yasmutul aadi, tapi Masya Allah tiba-tiba menjadi musuh bebuyutan. Bahkan memusuh bebuyutan itu rata-rata berasal dari orang terdekat kita. Nggak mungkin kita itu orang kenal di jalan tiba-tiba musuh bebuyutan, enggak. Ya, makanya kadang paman, kadang bibi, pak de, bude, pak le, bule, itu adik, kakak, saudara, bahkan orang tua.
Makanya fasaidu laman junnibal fitan, kata Rasulullah, orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Fasaidu man lazama aslan. Kalau memang begitu ibu-ibu, fasaidu di tengah berbagai macam perubahan yang sangat fluktuatif, kehidupan yang gampang berganti layar, yang paling terbaik, yang paling bahagia itu siapa? Fasaidu man lazama aslan wahidan. Yang paling bahagia adalah orang yang bisa memegang satu prinsip, satu bekal, ala kulli halin, dan itu mendatangkan kebaikan pada setiap keadaan dan perubahan. Wa huwa taqwallah. Itu. Inilah. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang takwalah yang tidak akan pernah terhina dalam setiap keadaan dan perubahan. Orang bertakwalah yang selalu beruntung pada setiap keadaan dan perubahan. Orang bertakwalah yang akan selalu mendapatkan kemuliaan di tengah berbagai macam kehinaan, jatuh bangun tumbang, manusia-manusia yang menghambakan pada dunia dan kekayaan. Maka Allah memuji orang-orang yang bertakwa banyak sekali di dalam Al-Quran. Dan Allah menjelaskan banyak sekali keutamaan takwa, di antaranya wa man yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik. Itu. Innahum wa in tasbiru wa tattaqu fa innahu la yadurru kaiduhum syai'a. Kalau mereka bersabar, bertakwa, maka tipu muslihat mereka itu enggak ada manfaatnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh urusannya itu mudah. Oh, lihat, Masya Allah. Siapa yang ingin mendapatkan kemudahan dari setiap kesulitan, jalan keluar dari seluruh kesulitannya, maka bertakwalah, dan takwa modalnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu takwa. Dari sinilah Allah menegaskan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh kesulitannya itu jalan keluar. Artinya Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesulitan yang dia hadapi, dan diberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Maka dari sinilah kita itu harus mendahulukan apapun adalah takwa. Dan takwa itu hakikatnya seperti yang ditegaskan oleh para ulama, takwa itu dari kalimat al-wiqayah, yaitu melindungi. Makanya secara bahasa safety belt itu adalah wiqayah, karena melindungi. Imunisasi itu wiqayah, melindungi sebelum kena penyakit. Makanya disebutkan oleh para ulama, definisi takwa adalah melindungi diri dari murka Allah, api neraka, azab Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Abdullah ibnu Mas'ud memberikan satu gambaran yang cantik tentang takwa. Beliau mengatakan, takwa hendaknya Allah itu kamu taati, tidak kamu maksiati. Satu. Hendaknya Allah itu kamu syukuri, tidak kamu kufuri. Dan hendaknya Allah itu kamu ingat, tidak kamu lupakan. Ditaati, tidak dimaksiati. Syukuri, tidak dikufuri. Diingat, tidak dilupakan. Dan subhanallah, ini ternyata dihimpun dalam satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dianjurkan sangat untuk dibaca setelah tasyahud sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika,
ngingat Allah untuk tidak melupakan, wa syukrika, bersyukur kepada Allah untuk tidak kufur, wa husni ibadatik, mentaati tidak memaksiatinya. Hanya itu terus dibaca supaya ketakwaan kita itu terjaga, supaya dimanapun ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Pokoknya kalau maksiat, dosa, tobat, kalau jelek dirubah dengan kebaikan, kalau sekarang salah dihentikan, lanjutkan dengan berbagai macam perbaikan dan kebaikan, gitu caranya. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. 3 modal kita hidup di dunia ini insya Allah akan aman. Modal yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Kita terus melakukan perbaikan dan perbaikan dengan taubat, dengan istighfar, dengan kita kembali kepada Allah. Karena pada akhirnya kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam itu salah, enggak ada satupun. Makanya sebaik-baik yang salah, coba lihat Bu. Wa khairul khatta'in, bukan sebaik-baik orang itu yang enggak pernah salah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau sadar, mau nyesel, mau tobat. Itu yang terbaik. Siapa di antara orang hidup di dunia ini yang tidak tercebur ke dalam kesalahan, tidak memiliki kekurangan, tidak pernah melakukan dosa? Makanya rahmat Allah turun berupa pengampunan, yaitu apa? Taubat pintunya. Maka Rasulullah mengatakan, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat zalim, maka jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa. Makanya saya sering katakan, bagian dari rahmat Allah, Bu, seandainya hamba ini melakukan perbuatan dosa 70 tahun lebih, Allah bisa saja ampuni dengan kebaikan tobat cuma sehari. Masya Allah. Makanya yang paling ditakuti oleh iblis itu apa? Taubat dan istighfar. Makanya ketika Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya, sebelumnya iblis mengatakan, demi izzahmu dan keagunganmu ya Allah, aku akan terus sesatkan anak Adam selagi hayat masih dikandung badannya. Kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan juga izzahku, aku akan ampuni selagi mereka itu istighfar. No, itu Masya Allah. Maka kunci hidup itu istighfar. Kalau seandainya melakukan dosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi. Enggak ada. Sekarang ini istilahnya, wah ini kayaknya Allah enggak menerima taubat saya. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar di jalan-jalan, di rumah-rumah, tempat makan dan di pasar, karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Begitu. Bisa saja istighfar yang diterima Allah ternyata sedang kita naik mobil, nyetir, astagfirullah. Daripada ngumpat-ngumpat, sambar geledek loh. Astagfirullah, kan enak. Itu. Sekarang disalib orang, kampret loh. Itu. Daripada gitu, astagfirullah, kan enak. Bahkan seandainya tidak tembus ke pikiran hati, itu masih mending daripada lesan ini kita gunakan untuk ngumpat, untuk ghibah. Mendingan kita itu apa? Berzikir, istighfar. Apalagi Allah itu sifatnya tidak tidur, tidak ngantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum.
Makanya Rasulullah mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah memberikan kesempatan taubat di malam hari agar orang yang salah di siang hari bertaubat, dan Allah memberikan kesempatan taubat di siang hari di siang hari agar yang salah pada waktu malam hari bertaubat. Masya Allah, 24 jam Allah buka tangannya, Allah buka rahman rahimnya. Dan ibu-ibu, Masya Allah, kesalahan dengan Allah itu dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Beda dengan manusia. Ibu-ibu, saya tanya, boleh enggak baca istighfar sambil nyapu? Boleh? Coba ibu-ibu minta maaf saya sambil nyapu. Enak aja loh. Maafin ya, gue sambil nyapu. Itu kan. Ibu-ibu sekarang sambil tidur-tiduran baca istighfar boleh enggak? Boleh. Coba ibu minta maaf sama tetangga sambil tidur-tiduran. Lempar itu sandal loh. Itu. Ini mudah. Coba manusia sulit pelitnya. Dimintai maaf di rumah, katanya nggak mau buka pintunya, lagi sibuk di kantor, suruh ke rumah, ribut. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Manusia yang penting taubatan nasuhah, di mana saja diterima, apalagi di masjid, apalagi sedang tahajud, apalagi sedang di raudhah, apalagi kita sedang di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Subhanallah, itulah kemurahan Allah, jangan dilewatkan. Terus hiasi diri dengan istighfar, taubat, karena kata Rasulullah, wa innahu la yughanu qalbi, kadang hatiku gelisah. Wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yaum, aku bertaubat sehari itu sampai 100 kali. Makanya fa innahu inistaghna zanathu, karena ketika seorang itu sudah menghiasi dengan ketakwaan, maka ketakwaan itu akan menambahinya. Wa in iftaqara, kalau dia butuh, fatahat lahu abwabas sabr, maka ketakwaan itu akan membuka pintu kesabaran. Jadi ketika ketakwaan itu menghiasi diri kita, Bu, ngadepin apapun itu bisa sabar, bisa lapang dada, bisa menerima kenyataan. Itu beda dengan orang yang nggak bertakwa. Wa in ufiya tammatin ni'matu alaihi, apalagi dalam keadaan sehat wal afiat, duit lagi banyak, Masya Allah, itu subhanallah, nikmat itu makin berharga dengan ketakwaan, nikmat itu makin sempurna dengan ketakwaan itu. Beda dengan orang yang nggak bertakwa, punya duit banyak, pikirannya malah ruwet, apalagi ketika nggak punya duit lebih mumet. Wa ini betulia hamalathu, Masya Allah, kalau diuji maka ketakwaan itu akan menopang kita, mendukung kita dengan dukungan support yang kuat, menguatkan. Wala yadurruhu, tidak membahayakan, in nazala bi zaman aw sa'at, mau naik mau turun, enggak membahayakan dirinya. Orang yang bertakwa tidak akan pernah menangis karena dia jatuh, dan tidak akan pernah terbahak-bahak karena naik. Bahkan semua dihadapi dengan lapang dada. Makanya orang mukmin itu adanya, dan ini adalah sumber kebaikan, ketika nikmat syukur, ketika kena musibah sabar, ketika melakukan dosa istighfar. Sehingga Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. In asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan, syakara fakana khairan lahu, syukur, maka itu baik buatnya. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa ujian, musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu, itu juga baik buatnya.
au a'rahu au kasau, mau sekarang hidup Masya Allah hanya punya satu pakaian ibarat telanjang, mau sekarang bergelimang dengan berbagai macam pakaian, tetap juga sama. Au asba'u, kekenyangan, kelaparan, sama. Lianna jami'atil kal asya tazulu wa tataghayyar, karena semua itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang awet, semua akan mengalami perubahan. Yang tidak berubah, yang tidak pernah menghinakan dan mendatangkan kehinaan adalah taqwa Allah. Wa taqwa, makanya takwa adalah aslus salama, asas pilar keselamatan, kesejahteraan. Harisun la yanam, penjaga kita yang tidak pernah tidur, Masya Allah. Ya'khudhu bil yad indal athara, menarik tangan kita ketika kita kepleset. Itu takwa, yang menarik tangan kita. Wa yuwafiqu 'alal hudud, dialah yang menggiring kita untuk tidak menginjak batasan-batasan Allah. Wal munkar man gharrathu ladzatun, adapun kemungkaran adalah orang yang tertipu kelezatan sesaat. Hasalat ma'adami taqwa, itu semua didapat karena tidak ada ketakwaan. Fa innaha satuhawwalu wa tukhallihi khasira, ketika ketidakadaan ketakwaan maka akan berubah menjadi petaka, berubah menjadi neraka, berubah menjadi kenestaan abadi. Oleh karena itu terakhir, walazimit taqwa, pegang teguhlah sifat ketakwaan, sikap ketakwaan. Fi kulli halin, dalam keadaan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Fa innaka la tara fidzik illa sa'ah, maka tidaklah kamu dalam kesempitan, maka akan dibantu oleh Allah dengan keleluasaan. Wa fil marad illa al-afiyah, tidaklah kita saat sakit melainkan diberikan kesembuhan oleh Allah. Hadza naqduhal ajil wal ajil ma'lumun, adapun sekarang balasannya ya segera maupun nanti di akhirat ma'lumun, yaitu artinya balasan orang-orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sekarang kita buka tanya jawab insyaallah. Tafadhal, silahkan. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan, dan juga silakan para jamaah sekalian, baik yang offline maupun online, terutama yang online bisa menghubungi nomor kami di 081180333389, dan juga bagi jamaah yang hadir di majelis ilmu di Masjid Imam Islamic Center Imam Ibnu Hajar, silakan ada yang ingin bertanya langsung, Ummahat, atau lewat kertas dulu. Baik. Pertanyaan yang pertama, Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah salah kalau saya menghindari kumpul keluarga besar? Karena setiap kumpul keluarga, kadang saudara yang satu curhat dan menjelekan saudara yang lainnya. Begitu juga yang lain seperti itu. Saya khawatir kalau saya akan salah berbicara dan salah menanggapi curhat saudara-saudara saya. Syukron, Ustaz. Secara umum, orang yang bisa bergaul itu lebih baik daripada yang enggak bergaul. Orang yang bersosial itu akan lebih indah di hadapan Allah daripada yang tidak bersosial. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguannya. Nah, ini gangguannya. Artinya di dalam bersosial itu pasti ada gangguan. Gangguan yang sifatnya agama, yaitu apa? Agama kita dilemahkan, agama kita diolok-olok, ya. Syiar-syiar yang sedang kita hidupkan dihina-hina, itu gangguan.
Gangguan dunia kita, mungkin saja status sosial kita miskin direndah-rendahkan, status jabatan kita, pekerjaan kita, mungkin apaan loh, kerja cuman seperti itu. Sabar. Termasuk gangguan bersosial adalah tadi. Ada orang yang suka ngomongin orang, ada yang suka ngomongin suaminya, ada yang suka ngomongin tetangganya, ada yang suka ngomongin besannya, ada yang suka ngomongin menantunya, ada yang suka ngomongin kucingnya. Ada nggak? Iya, karena melihara kucing di rumah. Dosa nggak ngomongin kucing? Ghibah kucing? Ya, nggak apa-apa. Makanya daripada ngomongin tetangga, ngomongin kucing aja no. Tuh kucing saya itu dikasih makan juga masih juga rakus. Nah, nggak apa-apa. Ya, dan potensi-potensi seperti itu pasti ada. Tapi kita nyampur dengan keluarga besar. Caranya bagaimana? Sabar itu artinya apa? Ada usaha untuk memperbaiki, ada usaha untuk menjadi orang yang sekarang memberikan masukan, motivasi, memperbaiki keadaan. Jangan ikut arus, jangan lumer dengan kondisi, jangan kita itu membaur. Akhirnya apa? Akhirnya sama dengan mereka. Bukankah suatu hal yang indah kalau omongan-omongan itu kita tidak pedulikan, kita alihkan caranya. Umpamanya dia ingin mengajak bicara dengan kita, bicarakan si fulan, Mbak, tanya aja gimana anaknya jadi masuk ke Ibnu Hajar, dengan gitu dialihkan. Masya Allah, kemarin katanya cerita mau beli motor, itu jadi Mbak, itu kan indah. Artinya di sana ada cara-cara, bahkan 1000 cara untuk mengalihkan pada pembicaraan yang positif. Apalagi kita bisa negor langsung, udah Mbak, nggak usah kita bicara hal-hal yang seperti itu. Toh juga nggak ada faedahnya, dan itu juga bukan urusan kita dan tidak mempengaruhi surga neraka kita. Ya udahlah, syukur-syukur kita bisa nasihati dia. Oh, itu lebih top markotop. Nah, oke. Jadi terus bergaul, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya Ustaz, kita selingin dari pertanyaan online Ustaz. Silakan. Ini lumayan panjang nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, suami saya minim pengetahuan tentang fikih nikah. Apalagi tentang kata cerai. Suami saya sering bilang melalui WhatsApp, kita pisah, _cerai, kepada saya ketika sedang bertengkar Ustadz. Nah, kemarin saya bilang suami saya bilang kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Saya tanya maksudnya apa? Dia menjawab ya tidak ada apa-apa. Lalu saya memastikan sekali lagi, apakah itu cerai? Suami saya menjawab, ya saya minta cerai. Nah, jadi saya bingung maksudnya Pak Ustadz. Saya tanya minta cerai atau menceraikan. Suami saya jawab kedua-duanya. Ya, berarti stres. Lalu saya pastikan sekali lagi, apakah maksud kata kamu di atas untuk menceraikan saya hari ini sudah diniatkan di hati? Dia menjawab, ya cerai, puas kamu. Nah, saya tidak terpaksa. Apakah sudah jatuh talak Ustaz? Mohon arahannya Ustaz. Langkah pertama, suami seperti ini harus diruqyah. Ya. Ini karena kemungkinan di otaknya di sini lagi ruwet, banyak setan yang masuk. Diruqyah. Dan ini bukan hal guyonan, betul. Jadi ruqyah itu bukan orang yang sedang kesurupan saja. Orang-orang yang hatinya sedang ruwet karena jauh dari zikir kepada Allah. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran, zikir yang paling tertinggi, maka hati pikirannya akan tenang. Langkah yang kedua, coba dibangun komunikasi yang sehat, komunikasi yang hangat, komunikasi yang sekarang ini bermartabat.
Yaitu apa? Saling membangun komunikasi yang menghargai. Suami di dalam kata-katanya harus menjunjung harkat martabat istri. Begitupun sebaliknya. Istri tidak boleh tidak bersikap sopan. Kesantunan dalam berbahasa itu lebih ditekankan kepada orang-orang dekat kita. Suami kita, istri kita. Kadang-kadang ada istri yang sembrono menggunakan kalimat-kalimat sehingga menyinggung suaminya. Makin lama bukan makin berubah, tapi makin lama itu makin apa? Keras. Karena apa? Kalimat-kalimat yang dipakai itu selalu menohok, menyodok. Gitu ya. Nah, langkah yang ketiga, coba cari mediator, mentor yang efektif untuk menengah-nengahinya. Mentor yang efektif ini bisa orang tua, paman, pakle, pade, orang-orang dekat atau mungkin ustadz. Supaya di sini ada pihak yang didengar, ada pihak yang objektif memandang perkara kedua belah pihak yang kemungkinan subjektif. Makanya kalau ada yang curhat ibu atau bapak suami istri itu selalu nggak saya tanggapin kalau dua-duanya tidak hadir. Kenapa? Karena pembelaan dan subjektif. Nah, langkah yang keempat, nah ini yang terakhir ini, coba sekarang ini diadakan semacam apa ya, SWOT itu kalau di dalam perusahaan. Didata masalahnya. Ya, bikin data tabulasi ya, itu kan gitu kayak mau pemilihan umum aja. Jadi coba didata masalah rumah tangga ini apa sih sebetulnya, masalah suami istri, nggak bolak-balik seperti itu. Di SWOT ya, artinya untung rugi, baik buruk, enak nggak enak, lanjut atau nggak lanjut, itu loh. Nanti ponten ya 1, 2, oh ternyata masih banyak baiknya. Berarti ini tinggal cara komunikasi saja. Masih layak rumah tangga ini untuk dipertahankan. Setelah didata semua, oh Masya Allah ternyata banyak negatifnya. Maka dari sinilah pintu yang terbaik adalah perceraian. Karena apa? Karena kalau mempertahankan sama-sama hidupnya makin lama makin buruk. Tuh. Dan subhanallah contoh di situ. Dengan orang lain dia lebih berbahagia. Suami istri pun begitu. Oleh karena itu di sini hendaknya memakai akal sehat dan sabar. Sabar dan akal sehat itu Masya Allah berdampingan. Maka betul kata Imam Ibnu Jauzi yang pernah saya sampaikan, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Nah itu. Makanya suami istri itu banyak mikir tentang masalah maslahat rumah tangga. Untung ruginya melakukan ini, manfaat tidaknya melakukan ini, gitu loh. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa mempertahankan. Oke? Ada lagi? Ya, artinya ini saat ada tambahan pertanyaan, apakah sudah jatuh talak dan apakah halal hubungan selama? Kalau hal yang seperti ini hendaknya kalau memang jatuh betul itu dihantarkan sampai pengadilan KUA. Dia yang berhak untuk memutusnya. Tentang masalah kalimat-kalimat seperti ini secara dasar itu bukan talak yang sharih tetapi kinayah. Ya, saya pisah apanya? Jangan-jangan ternyata mau pisah sawahnya, mau pisah tempat tidurnya toh. Kan multi tafsir, makanya itu disebut dalam istilah talak kinayah, bukan sharih ya. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini harus diademkan. Apalagi suasana kebatinan suami kayaknya tadi itu depresi kemungkinan atau stres kemudian atau pikiran-pikirannya sedang ruwet. Dan ruwet itu banyak faktornya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya yang offline. Izin bertanya Ustaz, suami saya sering dan suka marah-marah, suka emosional dari hal sepele. Contohnya
tidak atau lupa diberikan teh sampai hal besar. Berarti kurang obat itu. Obatnya habis. Sampai memukul tembok, Ustaz, dan teriak-teriak. Apakah sikap seperti itu bisa mengurangi ketakwaan, Ustaz? Ini juga nggak tahu kok banyak laki-laki macam seperti ini, aneh ini. Ya, ini intinya kehabisan obat. Ya, jadi disinilah saya itu selalu memberikan satu sinyal, peringatan. Cek aja orang seperti ini pernikahannya biasanya melompati 7 tahun ke atas. Makanya sering saya katakan, pernikahan tahun pertama dihiasi dengan cinta. Terus sampai 2-3 tahun, setelah itu 4 tahun sampai 7 tahun dihiasi dengan kasih sayang. Setelah itu yang mempertahankan adalah akhlak, agama, dan penunaian hak kewajibannya. Siapapun yang sekarang bisa mempertahankan hidup rumah tangga ini dengan itu, insya Allah agama, akhlak, ya, terus penunaian hak kewajiban. Coba lihat aja, cek di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang suami istri itu meremehkan yang sepele. Makanya ada satu ungkapan, jangan menyepelekan yang remeh, jangan meremehkan yang sepele. Contoh dalam kehidupan biasa, kita meremehkan lampu yang sedang konslet. Ternyata itu sumber kebakaran gedung. Ya tidak? Contoh, kadang ada sebagian orang yang meremehkan sikat gigi. Ya. Jadi jarang gosok gigi. Akhirnya apa? Dari situ pemicu apa? Permasalahan hidup. Berarti kan gitu. Kadang-kadang menyepelekan masalah ketika menyambut suami datang dari kantor. Kadang ada istri bentuknya Masya Allah daul-daul. Terus kemudian dicium jidatnya bau PPO. Remason, aduh, gitu. Kadang-kadang kudungnya kena saus, sambel, aduh, subhanallah. Iki istri apa wong ilang, gitu kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan diremehkan. Jangan meremehkan yang sepele, jangan menyepelekan yang remeh. Karena ternyata Bu, Masya Allah, sering saya umpamakan monyet itu ketika diterpa badai tornado makin kenceng pegangannya. Ada punting beliung dikenceng juga pegangan di pohonnya. Ada badai topan juga kenceng. Ternyata si monyet jatuh karena angin sepoi-sepoi basah. Ngantuk itu di monyet, gedebuk jatuh. Monyet jatuh. Kenapa? Ternyata angin yang sepoi-sepoi basah itu banyak membahayakan si monyet yang ada di atas pohon, gitu loh. Nah, masalah rumah tangga gitu, Bu. Kepleset itu bukan batu besar, sudah semua udah tahu di depan batu besar itu akan waspada. Kadang kerikil, jatuh, aduh ternyata ya Allah kaki saya patah Pak, operasi jutaan tuh, cuman kerikil. Ya Allah, coba gue gagal lewat di situ. Akhirnya, lau seandainya gitu juga pernikahan rumah tangga. Tuh, pokoknya kunci jangan meremehkan perkara sepele, jangan menyepelekan perkara yang remeh. Itu ngeletakin sandal. Ya, menyiapkan makan sarapan pagi, suami mau kerja itu ngobrol yang menggunakan sopan santun, senyum sapa salam, anaknya aja bisa kok di kantor di sekolah, nah kan gitu. Dari cara-cara seperti itu maka orang itu akan bisa mempertahankan hidup rumah tangganya, bahtera akan terus berlayar sampai pantai insyaallah. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah sudah benar ketika ada
teman atau saudara kita yang sedang sakit tertimpa musibah, kita ucapkan yang sabar ya, karena saat ini sangat banyak yang membalasnya dengan perkataan, jangan ajari aku sabar, kamu tidak merasakan apa yang menimpa aku. Nah, bagaimana Ustaz? Ini salah, karena Rasulullah ketika mendapati perempuan yang menangis meratapi yang ada di kuburan, kan sedang nangis, Rasulullah pesankan juga, isbiri, sabarlah. Cuman orang tersebut nggak tahu yang negor itu Rasulullah, dia sambil tetap menghadap ke pekuburan, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Sama sikap orang itu seperti sikap perempuan itu, pergi kamu ke sana, kamu tidak tertimpa musibah seperti yang saya alami. Masya Allah, persis. Terus akhirnya orang tersebut diberitahu bahwa yang negor tadi Rasulullah, dan lebih kencang nangisnya, pergi ke Rasulullah minta maaf. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu diperlukan sangat ketika ketatap pertama kali. Karena kedua, ketiga, keempat tidak perlu. Contoh, ibu ketatap, wah, itu yang butuh kesabaran. Kalau sudah digosok 2-3 kali, ya udahlah, kan gitu. Makanya ketika kena pertama kali, dan kuncinya cuma sabar. Terus apa lagi? Makanya tadi dikatakan Ibnul Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Ya wajar orang yang memberikan nasihat itu nggak kena musibah yang seperti dia, makanya dia butuh sabar. Itu ya. Makanya sabar itu dilatih, sabar itu harus diberikan satu lingkungan, keadaan yang mendukungnya. Sehingga Masya Allah, Nabi Ya'qub alaihissalam yang diberikan oleh Allah sabrun jamil. Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah sakit 18 tahun, itu semua modalnya apa? Sabar. Ini, orang kalau sudah Masya Allah merasakan kesabaran, itu akan manis lezat nanti endingnya. Seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub, yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik Ustaz, jazakallah. Ini terakhir mungkin. Baik Ustaz. Bismillah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz, ketika kita merasa pernah melakukan kesalahan kepada teman kita dan sudah meminta maaf, apakah hal tersebut sudah menggugurkan dosa kita? Bagaimana kita tahu sudah dimaafkan karena beliau tidak menjawab apapun? Kemudian, jika kita menjaga jarak dengan teman kita dengan tujuan supaya tidak lagi terjadi perselisihan, apakah hal ini diperbolehkan? Kami masih bersalaman dan saling ucap salam, akan tetapi hanya sampai itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, ini perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200, yaitu apa? Khudil af, maafkan dia, sudah. Lebih daripada itu kita tidak diberikan oleh Allah kekuasaan untuk mengendalikan hati orang apakah dia itu memaafkan atau tidak. Itu bukan kuasa kita, dan itu bukan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Dia memaafkan atau tidak memaafkan, yang penting kita sudah minta maaf. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan. Artinya yang penting kita melakukan kebaikan, memperbaiki hubungan. Nah yang terakhir, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari sikap-sikap orang jahil. Yaitu apa? Jangan bersikap menghadapi dia itu sikap-sikap orang jahil, sikap orang-orang yang tidak berilmu, sikap orang-orang yang tidak beradab, alias idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik, yang lebih bermoral, yang lebih beradab, yang lebih berakhlak. Insya Allah dari situlah kita akan menjadi orang yang terbaik di antara mereka yang ada. Itu sikap Rasulullah yang dilakukan kepada mereka-mereka yang memusuhinya. Dan itu yang bisa kita lakukan, tidak lebih daripada itu.
Makanya Bu, Masya Allah, sikap orang bertakwa disebutkan oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yang selalu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, menahan dendam, menahan perasaan, menahan hati ketika tidak dimaafkan tadi, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Nah itu ketiga. Kenapa Allah tekankan memberikan maaf, tidak minta maaf? Karena memaafkan itu lebih sulit daripada meminta maaf. Sering kita dapatkan cerita seperti sekarang ini, ada orang minta maaf, tapi jarang kita dengar orang yang memberikan maaf. Apalagi dia merasa benar, apalagi dia merasa yang selama ini dizolimi benar-benar nyata. Oh kan? Dalam posisi seperti ini, memberikan maaf adalah istimewa. Makanya surganya seluas langit dan bumi. Istimewa juga. Wal'afina 'anil nas. Dan seperti itu hendaknya menjadi sifat kita. Ibu-ibu, orang itu akan diberikan oleh Allah kenikmatan hidup dan lapang dada. Kalau kita itu tidak memiliki ghil, catatan, keruh hati, benci kepada orang lain. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan terakhir, saya akan cerita 3 kali ada seorang sahabat yang divonis oleh Rasulullah akan menjadi calon penghuni surga. Ternyata setelah dicek oleh Abdullah ibnu Amr bin As, 3 hari 3 malam dia nginep, dia tidak memiliki amalan yang istimewa. Cuma dia tidak pernah punya rasa sakit hati, kecewa, dongkol, dan syirik hati kepada orang lain. Ghil. Itulah yang berat, itu aku yang tidak bisa, kata Abdullah. Dan itu kita usahakan. Itulah dalam ungkapan para ulama, salamatus sadr. Mengamankan hati kita, perasaan kepada orang lain yang negatif. Salamatus sadr, membersihkan perasaan negatif dari orang lain. Itu merupakan suatu yang berat, yang istimewa, yang itu bisa memasukkan seorang sahabat ini sampai 3 kali divonis oleh Rasulullah calon penghuni surga. Makanya kita memohon kepada Allahumma inna nas'aluka salamatas sadr. Allahumma rzuqna salamatas sadr. Ya Allah, aku mohon kepadamu salamatus sadr, ya. Hati yang selamat dari perasaan negatif kepada orang lain. Hati yang selamat dari perasaan negatif untuk memvonis negatif orang lain. Hasad, iri, dengki, sombong, angkuh, semua semoga dinyahkan dari hati kita semua, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini yang terakhir, silakan. Iya Ustaz, satu lagi Ustaz ya. Yang terakhir. Disimpulkan Ustaz ya. Iya, iya. Ada lagi? Masih Ustaz. Apa itu? Yang satu tambahan yang tadi Ustaz, kalau teman kita sudah meninggal, gimana cara minta maafnya Ustaz? Ya, bacakan istighfar. Jadi ada orang-orang yang punya hak kezaliman atau apapun kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Cara untuk minta maafnya adalah memohonkan kepada dia pengampunan setulus-tulusnya. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka kebaikan kita akan bisa menutupi kesalahan kepada dirinya. Kalau berupa materi, kembalikan haknya. Uang, utang, pinjaman kepada ahli warisnya. Kalau kita tidak ketemu ahli warisnya, sedekahkan atas nama dia. Itu cara bertaubat kesalahan kepada orang lain yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami minta sedikit closing statement dari Ustaz Fadhol. Baik. Dari kesimpulan di ujung dari kajian ini, Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan ibu-ibu yang hadir secara offline, intinya kehidupan ini adalah sarana, keduniaan adalah jembatan, tujuan kita utama adalah akhirat.
Dan dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Kullu man 'alaiha fan. Dan dunia memiliki satu ciri khas, gampang berganti layar, fluktuatif dan gampang terkena krisis. Dengan demikian, pilar utama yang bisa mengokohkan kehidupan tidak ada satu-satunya selain takwa. Maka hiasilah diri kita dengan ketakwaan, dan hakikat daripada ketakwaan itu tidak lain adalah menjaga diri dari azab Allah, murka Allah, neraka dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya secara istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, dan semoga apa saja ilmu yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.